Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Hena pada pembelajaran SPDP tema kedua pembelajaran 3 tentang tari kreasi daerah. Topik kita hari ini adalah tentang tari. Apakah kamu suka menari, teman-teman? Kamu pasti pernah menyaksikan pertunjukan tari, kan? Nah, walaupun kamu pernah menyaksikan atau melakukan gerakan tarian, tapi kamu pasti belum mengetahui dengan jelas sebenarnya apa seni tari itu. Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama ya. Teman-teman kamu yang suka menari. Kalau yang Mistina tahu, ada Naima, Sherina, Audrey, Quinsha. Mereka suka menari. Dan mungkin ada beberapa anak lain juga yang suka menari, tapi mungkin belum pernah tampil karena masih malu-malu. Nah, teman-teman, tari itu adalah sebuah seni. Seni bagaimana ya maksudnya Mistina? Coba kita perhatikan artinya ya. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran, dan merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Sedangkan tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografisnya, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal inilah yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Wah, maknanya dalam sekali ya. Nah, teman-teman, pertanyaan Mistina adalah, apakah setiap gerakan yang digerakkan oleh seorang manusia disebut sebagai tari? Tentu tidak ya, teman-teman ya. Jadi, tidak setiap gerakan dapat disebut sebagai tari. Akan tetapi, jenis gerakan berirama sesuai dengan konsep yang telah ada serta dilakukan secara sadar oleh seseorang maupun sekelompok orang, itulah yang disebut dengan seni tari. Contohnya, gerakan seorang penari kipas asal Goa tentu berbeda dengan gerakan yang kita lakukan ketika kita kepanasan dan memakai kipas sebagai cara untuk menghilangkan rasa panas. Jadi, gerakan penari kipas tentu berbeda dengan gerakan kita yang sedang kepanasan. Jadi, seseorang yang bergerak menggerakkan badannya dengan kipas tersebut tidak bisa kita katakan sebagai seni tari. Oke, paham ya? Seni tari juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, teman-teman, manfaat-manfaatnya adalah sebagai hiburan, sebagai sarana komunikasi, untuk memberikan keterampilan khusus, memberikan kepuasan, menyehatkan tubuh, meningkatkan sikap koordinasi, dan lain-lain. Oleh karena itu penting bagi kamu untuk mempelajari tentang seni tari. Namun hari ini kita fokuskan, seni tari yang kita pelajari adalah seni tari daerah ya. Indonesia mewariskan kebudayaan kepada para leluhurnya. Kamu sebagai generasi penerus bangsa harus memelihara dan menjaganya. Salah satu warisan tersebut adalah seni tari tradisional. Sebagai seorang pelajar Indonesia yang baik, jika Mistina punya pertanyaan, coba kamu sebutkan 10 tarian tradisional Indonesia yang sangat terkenal. Apakah kamu mengetahui, teman-teman? Jeng-jeng, ada yang tahu, ada juga yang tidak. Baiklah, Mistina akan membantu kamu untuk mengingat kembali ya. Semoga ini menambah wawasan kamu tentang tarian tradisional yang sangat terkenal. Tari kecak dari Bali. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari pendet dari Bali. Tari zapin dari Riau. Tari gambyong dari Jawa. Tari yapong dari Betawi. Tari leleng dari Kalimantan Timur. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari tortor dari Sumatera Utara.
Tari Rato Jaro dari Aceh. Tari daerah atau tari tradisional sudah selesai. Coba kamu perhatikan gambar ini teman-teman. Mestinya ada beberapa pertanyaan untuk kamu. Kegiatan apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada gambar ini? Berapa orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut? Nah, menurut pendapat kamu, bagaimanakah pakaian atau kostum yang dikenakan oleh orang pada gambar tersebut? Apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan tradisional atau modern? Nah, teman-teman, coba kamu lihat tulisan berwarna pink di atas, tari kreasi daerah. Kita akan fokus kepada tari kreasi daerah. Ada satu kata baru di sana, yakni kreasi. Tari kreasi daerah itu apa sih, Miss Tina? Apakah sama dengan tari tradisional tadi? Kenapa harus ada kata kreasinya? Baik, kita lihat arti tari kreasi daerah itu sendiri. Tari daerah, tarian yang dibuat dari satu daerah yang menggambarkan asal-usul atau budaya daerah tersebut. Sedangkan tari kreasi daerah, tari yang dibuat berdasarkan tari daerah. Namun, sudah ada perubahan, baik perubahan gerak tari maupun lainnya. Contoh-contoh tari kreasi daerah. Tari nguri berasal dari Sumbawa. Tari ini menggambarkan sebuah keterbukaan serta keramah tamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk sebuah gerak tari. Tari kuntulan dari Pemalang, Jawa Tengah. Tarian ini memadukan unsur seni pencaksilat dan diiringi dengan rebana dan shalawat. Jadi gerakan kuntulan ini merupakan perpaduan antara seni Islami dan Jawa kontemporer. Tari merak yang berasal dari Jawa Barat memiliki ciri khas dengan mengekspresikan gerakan tari sama persis seperti kehidupan burung merak. Tari Rarangigel dari Yogyakarta. Tarian yang menceritakan tumbuhnya seorang gadis yang sedang beranjak dewasa. Biasanya tarian ini ditarikan oleh wanita, namun tidak jarang juga dibawakan secara berpasangan dengan penari pria. Tari kupu-kupu tarum dari Bali. Tari ini mengisahkan sekelompok kupu-kupu berwarna hijau tua atau tarum yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Tari Manipuran dari Jawa Tengah. Tarian ini berasal dari tari Manipuri, India Timur yang mengisahkan pola hidup para gadis di Sungai Gangga. Tari Yapong dari Jakarta. Tari ini merupakan tarian gembira dengan gerakan yang dinamis dan eksotis. Tarian ini sering dijadikan sebagai tari pergaulan untuk mengisi sebuah acara sesuai dengan permintaan karena tarian ini penuh dengan variasi di dalamnya. Tari Manuk Rawa dari Bali. Tarian ini menggambarkan perilaku dari sekelompok burung, manuk, air, rawa, sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam cerita Wanaparwa dari epos Mahabharata. Tari Garuda Nusantara dari Jawa. Tarian ini menggambarkan tentang burung Garuda yang memamerkan keindahan, kegagahan, dan kelincahannya. Tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Tarian ini menggambarkan para istri nelayan yang tegar dan kuat menghadapi sengitnya kehidupan dan selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kesehariannya saat suaminya pergi berlayar. Demikian teman-teman, informasi yang harus kamu ketahui pada hari ini. Kesimpulannya adalah tari kreasi daerah lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tari kreasi daerah itu sudah diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, tata rias, tata busana, musik pengiring, dan properti agar terlihat modern. Namun, perlu disadari dan diingat, tari kreasi daerah yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kepribadian bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami sedikit banyak tentang pengenalan tari kreasi daerah. Sampai bertemu minggu depan teman-teman. See you! Seriuslah dalam mengerjakan latihan soal.
Semoga nilai kamu maksimal ya.